persetujuan untuk kita mengadakan majelis dan pertemuan kita pada malam hari ini, dan juga ucapan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang sehingga dengan majelis kita dapat berlangsung di tempat yang mulia, pada bulan yang mulia, dan juga pada minggu atau 10 hari yang mulia, dan insyaallah dengan kumpulan-kumpulan yang dipilih, kumpulan-kumpulan yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala dunia dan akhirat. Ahbabana fillah, dalam perjalanan hidup untuk kita menuju penghujung kita masing-masing, dengan ketentuan umur, rezeki, dan juga dengan ketentuan amal ubudiyah yang kita laksanakan. Rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun an sa'id. Rezeki yang pertama, ajal yang kedua, amalan yang ketiga, bahagia dan celaka itu yang keempat. Itu adalah merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan pada masa usia kita 120 hari di dalam rahim. Maka dengan detik-detik waktu yang serba terbatas, detik-detik waktu yang serba terhad, yang tentu dengan kita tidak dapat membuat satu perbandingan yang walaupun ada satu perlawanan, muqabalah dunia dengan akhirat, langit dan bumi, panas dan sejuk, nyaman dan sebaliknya, yang walaupun ada perbandingan yang seperti itu, tapi tetap saja kita tidak akan mungkin memperbandingkan antara dunia dengan akhirat. Yang satu hari di akhirat saja itu sama dengan alfusanatin, 1000 tahun dengan hitungan waktu kita di dunia. Jadi kira-kira dalam berapa lama nanti kita di akhirat? Tidak ada bahasa dalam jangka berapa lama, dalam jangka berapa tahun, dalam jangka berapa minggu, dalam jangka berapa bulan. Bahasa minggu, hari dan bulan itu sudah tidak ada. Sebab dengan kehidupan manusia nanti setelah kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kehidupan yang tidak ada kesudahannya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal selama-lamanya, khuludun la mauta fiha, kekal abadi, tidak ada kematian menyusul setelahnya, baik itu kepada ahli syurga atau juga kepada ahli neraka, wal iyadu billah. Tidak ada perbedaan antara kumpulan dengan kumpulan, akan kekal abadi. Makanya disebabkan kena dengan balasan yang abadi. Kalau dengan orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Jalla wa'ala, dengan anugerah surga dan juga dengan kejayaan akhirat mereka, jelas itu adalah suatu perkara yang menyeronokkan, suatu perkara yang menyenangkan, karena tidak ada kesudahan yang mengakhiri. Jadi dikatakan tidak ada yang paling menyeronokkan kepada ahli-ahli syurga, dan dalam waktu yang sama tidak ada yang paling mengecewakan dan yang menyedihkan kepada ahli neraka selain daripada dzabhul mauti, penyembelihan kepada mati. Jadi mati atau kematian itu nanti pada hari kiamat akan Allah perbentukan seumpama binatang, seumpama hewan korban. Jadi setelah masing-masing ditempatkan pada tempatnya, ahli surga di dalam surga, ahli neraka di dalam neraka, Allah berfirman kepada dua kumpulan tadi itu, khuludun la mauta fiha, kekal abadi, tidak ada kesudahan setelahnya, tidak ada kematian setelahnya. Dan juga kepada ahli neraka, khuludun la mauta fiha, ahli neraka kekal di dalam neraka pun juga tidak ada kematian menyusul setelahnya. Sumayu'ta bil mauti, Nabi kita bersabda, kemudian kematian itu dihadirkan seakan-akan seperti seekor binatang, seperti seekor kibas, yang sehingga disembelih antara surga dengan neraka untuk membuktikan bahwasanya memang sudah tidak ada kematian menyusul setelahnya. Betul-betul kegembiraan tidak dapat dibendung, kegembiraan tidak ada tandingannya, tidak ada kesudahannya. Kenapa? Sebab keseronokan yang dirasakan oleh ahli surga pada saat ketika itu, keseronokan yang abadi, kenikmatan yang abadi, kenyamanan yang abadi, anugerah yang abadi daripada Allah Jalla wa'ala. Dan dalam waktu yang sama betul-betul menyedihkan dan juga mengecewakan kepada ahli-ahli neraka, sebab sudah tidak ada kesudahan yang menyudahi azab dan sektan Allah Jalla wa'ala. Renung sejenak dengan peristiwa yang akan berlaku.
Maka karena tidak ada perbandingan antara dunia dengan akhirat, sepanjang apapun umur yang Allah bagikan, sebanyak apapun peluang dan kesempatan yang kita miliki, kalaulah usia seseorang sampai sekian juta tahun sekalipun, tetap masih belum sebanding dengan kehidupan di akhirat nanti. Apalagi kalau dengan hidupan kita di dunia hanya dalam 60, 70, 89 tahun saja. Nabi kita bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur daripada umatku antara 60 ke 70 tahun. Maka agar sebagaimana dengan salafun saleh, baik itu di kalangan para sahabat dan tabi'in atau juga atba'ut tabi'in, generasi kita yang pertama, khairukum qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik kurun itu adalah abadku. Kemudian yang berikutnya, untuk 3 abad yang pertama, khairukum qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun dengan umur yang pendek, dengan peluang yang sempit, dengan suasana dan keadaan yang serba terkikis, yang walaupun dengan keterbatasan mereka dengan segala-galanya, keterbatasan dengan waktu, keterbatasan dengan umur, keterbatasan dengan peluang, keterbatasan dengan kesempatan, keterbatasan dengan usaha dan upaya, tenaga dan kemampuan, tapi ternyata dengan mereka telah berhasil, telah berjaya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahagia di dunia sebagaimana mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Bahkan ada ungkapan kata-kata daripada mereka, kalau ahli surga itu sebagaimana yang kita rasakan, kalau ahli surga sebagaimana yang kita nikmati sekarang ini, di saat mereka lagi sedang bertahajud, di waktu mereka sedang kumar kamit mulutnya dengan zikir mengingat Allah Jalla wa'ala, innahum lafi ni'matin, betul-betul mereka berada dalam nikmat. Mereka beranggapan keberadaan mereka di waktu mengubudiakan diri kepada Allah itu sama halnya dengan kenikmatan yang abadi di dalam surga. Sehingga satu slogan yang mereka perkatakan, ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Ahli laili, ahli ibadah di malam hari mereka seperti ahli hiburan dengan hiburan dan juga dengan perkara yang hura-huranya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh dengan dangdutnya, tuh dengan musiknya, tuh dengan filmnya, tuh dengan hiburannya, itu dengan senam aerobiknya, tuh dengan makanannya, itu dengan yang hura-hura, itu dengan penyedap mata memandang, itu dengan drama, dengan film, dengan tontonan, dengan lakonan. Jadi kenikmatan yang mereka tonton dan kenikmatan yang mereka rasakan di malam hari itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan ahli Allah di waktu tahajud di tengah malam, itu tidak ada tandingannya, lebih nikmat daripada apa yang dinikmati oleh mereka yang sepanjang malam harinya dengan hiburan ataupun juga dengan perkara-perkara yang dimurka, dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kita dengan plan dan juga dengan perjalanan hidup kita, sebagaimana mereka berjaya, sebagaimana mereka berhasil, sebagaimana mereka telah meraih kebahagiaan yang abadi, sa'idun fid dunya, berbahagia di dunia dan berbahagia juga di akhirat. Berbahagia di dunia hidup ini agar bagaimana kita patuh kepada perintah Allah. Baru tadi siang pesan daripada Tuan Khatib, usikum nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Mari kita meningkatkan kualiti iman dan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah dan juga dengan meninggalkan segala larangannya. Itu hampir tidak ada perbedaan sejak daripada dahulu sampai kepada detik kita sekarang, di mana-mana saja. Apakah kira-kira di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, Baitul Maqdis, di Mesir, Timur Tengah, Amerika, di Eropa, Asia, Nusantara, pesan khatib tidak ada perbedaannya. Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala.
Takwalah bukan hanya pada waktu kita sembahyang, takwalah bukan hanya pada waktu kita puasa, takwalah bukan hanya pada waktu kita berzikir, takwalah bukan hanya pada waktu kita membaca Al-Quran. Takwalah dengan segala aspek dan juga dengan segala asbab, dengan segala kemudahan, dengan segala hal-hal yang melingkari perjalanan hidup kita menuju Allah Jalla wa'ala. Takwalah dengan keluarganya, takwalah dengan makanannya, takwalah dengan minumannya, takwalah dengan pakaiannya, takwalah dengan perhiasannya, takwalah dengan pikirannya, takwalah dengan cadangannya, takwalah dengan solekannya, takwalah dengan perhiasannya, takwalah dengan ekonominya, takwalah dengan politiknya, takwalah dengan tadbirnya, takwalah di waktu dia rehat, takwalah di waktu dia santai, takwalah di waktu dia makan, takwalah di waktu dia minum. Ini ahtasibu fi naumi ma ahtasibuhu fi yaqazati. Aku memohon, aku berharap, aku menaruh harapan kepada Allah Jalla wa'ala pada masa tidurku apa yang aku harapkan pada masa ibadahku. Tak ada perbedaan antara pada waktu kita tidur dengan kita pada waktu kita jaga, di waktu kita sehat dengan kita pada waktu kita sakit, di waktu kita berdiri, di waktu kita berduduk. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat kepada Allah di waktu mereka berdiri, di waktu mereka duduk, di waktu mereka berbaring. Kumat kamit mulut mereka mengingat Allah Jalla wa'ala. Tadi kami dengan kawan-kawan di pejabat pendidikan Islam Kualuang, pendidikan pejabat pendidikan Islam Kualuang. Hadis Nabi kita bersabda, inginkah kalian aku perkenalkan dengan satu amalan yang akan mendekatkan diri kamu kepada Allah dengan sebaik-baik amalan yang paling mulia di sisi Allah, lebih afdal daripada Anda mengimpakkan gunung emas di jalan Allah, lebih afdal daripada kamu berperang di jalan Allah. Qalu bala ya Rasulullah. 5 seafdal-afdal amalan yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mendekatkan diri kamu dan yang paling mengangkat martabat Anda bil malail a'la, dan yang lebih afdal daripada mengimpakkan gunung emas di jalan Allah, lebih afdal daripada kita berjuang fisabilillah. Allahu akbar. Cabarannya itu adalah mati, mengimpakkan tenaganya, waktunya, pikirannya, jiwa raganya untuk agama Allah Jalla wa'ala. Qalu bala iya ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, ingin meraih 3 kemuliaan, zikrullah, banyak-banyak berzikir, mengingat Allah Jalla wa'ala. Dengar ayat ini, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Rijalun, kumpulan manusia, la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah, yang walaupun sedang sibuk dengan transaksi jual beli, sibuk dengan urusan bisnis dan politiknya, sibuk dengan pertanian dan perniagaannya, tapi tetap saja perniagaan itu sama sekali tidak melengahkan mereka untuk berzikir, untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Jadi Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, uktubu li abdi ma kana ya'malu fi sihhatihi wa fi dari iqamatihi, kepada orang-orang yang sakit dan juga kepada orang-orang yang udzur, dan juga kepada orang-orang yang bermusafir, kepada orang-orang yang bermusafir dan juga kepada orang-orang yang sakit. Uktubu li abdi, tulislah ganjaran pahala kepada mereka seperti pada waktu mereka bermukim dan juga seperti pada waktu mereka sehat dan afiat. Bila pada waktu kita sakit, bahkan ada riwayat menyatakan anin. Itu Nabi kita bersabda tasbih. Tasbih. Aninnya apa bahasa kita anin? Macam tadi itu rintihan. Rintihan orang sakit itu adalah tasbih. Masya Allah tabarakallah, deredak 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 zaman dahulu. Sekarang masjid untuk kita melaksanakan 9 waktu. Tapi disebabkan kena gangguan penyakit, disebabkan kena dengan keuzurannya, disebabkan kena dengan halangan dan rintangannya, sehingga tidak leluasa untuk melaksanakan sembahyang berjamaah 5 waktu secara berjamaah.
Allah berfirman, "Uktubu li 'abdi ma kana ya'malu fi sihhatih." Tulis ganjaran pahala kepada hambaku itu sebagaimana amalannya pada waktu dia sehat, yang walaupun dia hanya sembahyang bersendirian di rumah, tapi pahalanya 27 kali ganda sebanyak jumlah bilangan pahala yang diperolehnya pada waktu dia di masjid. Seperti itulah juga yang diperolehnya pada waktu dia sembahyang di rumah. Kenapa? Ada nawaitu. Kenapa? Karena ada kebiasaan. Kenapa? Karena ada adat dan tradisi. Kenapa? Sebab dia termasuk orang yang mengimarahkan rumah Allah Jalla wa'ala. Tadi kalau seandainya ada yang terlambat, tadi kalau seandainya ada yang utur, tadi kalau seandainya ada yang sakit, malaikat kalau dengan bahasa Facebook, dengan bahasa SMS dan juga dengan bahasa email, antara satu sama yang lain mempertanyakan, mana Haji Maskur, mana Haji Mansur, mana Haji Makmur, mana Haji Mazkur, mana Haji Majrur, mana Haji Mahmud, mana Haji Salahuddin, mana Inci Ahmad, mana Inci Arba'in, mana Inci Sya'ban. Di mana mereka? Ya Allah, kata para malaikat, kalau seandainya mereka lagi sedang sakit, sembuhkan penyakit mereka. Kalau seandainya mereka lagi sedang udzur, angkatkan keudurannya. Kalau seandainya mereka menghadapi satu problem, elakkan mereka daripada problemnya. Itu kepada siapa? Itu kepada orang yang kita sebut dengan kaki-kaki masjid. Tapi macam mana kita akan mendapatkan doa yang semacam itu? Kalau dengan para malaikat tidak pernah mengenal kita di rumah Allah Jalla wa'ala, lebih sering dikenal di karaoke, pusat-pusat hiburan, kelab-kelab malam, tepi-tepi pantai. Bagaimana dengan mereka akan mendoakan kita kalau pada waktu dengan mereka menyaksikan dengan hal-hal yang negatif? Tentu akan membingungkan, akan dipertanyakan oleh semua makhluk Allah Jalla wa'ala. Apakah Allah anugerahkan kesehatan kepadamu untuk kamu berbuat perkara yang hura-hura? Allah bagikan duit, Allah bagikan harta, Allah bagikan nikmat, Allah bagikan kesehatan, Allah bagikan leluasa dengan politiknya, suasana yang aman, makmur, damai, selesa. Alhamdulillah dengan bermacam-macam nikmat yang Allah bagikan. Apakah itu awak gunakan untuk hiburan? Apakah itu untuk kelab malam? Apakah untuk kelab-kelab telanjang? Apakah itu untuk buat maksiat? Apakah itu kamu berbuat perkara mungkar? Itu pertanyaan kalau ditanyakan oleh sesiapapun daripada makhluk Allah Jalla wa'ala, mereka tidak akan mampu untuk memberikan jawaban dan juga untuk memberikan keterangan, apalagi untuk membela diri pribadi mereka. Anugerah yang Allah berikan kepada kita, kalau kita inginkan dengan kenikmatan yang abadi, kalau kita inginkan dengan kesehatan yang kekal, kalau kita inginkan dengan kebahagiaan yang selalu, kalau kita harapkan agar selalu nikmat dan pemberiannya kekal abadi dalam kehidupan kita, satu saja yang Allah mintakan kepada kita semuanya. Apakah dengan keuangannya, apakah dengan kesehatannya, apakah dengan keilmuannya, apakah dengan kepahamannya, apakah dengan ketenangannya, apakah dengan ketentramannya, apakah kira-kira juga dengan kebahagiaannya. Pak, kira-kira dari rentetan, urutan, satu persatu senarai nikmat yang tidak dapat dihitung, berapa nikmat-nikmat yang dapat dicium, berapa nikmat-nikmat yang dapat dilihat, berapa nikmat-nikmat yang dapat dimakan, berapa nikmat-nikmat yang dapat diminum, berapa dengan pakaiannya, berapa dengan kendaraannya. Coba sebutkan nama-nama kereta di Malaysia. Tak kesebutan. Tak apalah, kita hitunglah. Semampu kita menghitung, kita hitung 10 lah. Kancil, Kalisa, Izora, Jintu, Pesona, Maibi, Alza, Wira, tuh, Jawa, Wajah, Perdana sudah ada keluar model baru cantik, harganya 136.000, cantik. Dulu bentuknya seperti Honda Accord, sekarang buat bentuk model yang lebih cantik lagi daripada itu. Itu sudah 10 yang saya sebutkan tadi itu. Itu belum termasuk dengan Iswara dengan Saga. Belum termasuk lagi Jintu dan Jin Ipritnya. Belum lagi dengan jenis-jenis lainnya. Banyak jenis kendaraan yang kita gunakan. Jadi satu itu baru dengan kendaraan. Kemudian dengan yang buatan Jepun. Tadi injinnya Jepun. Mitsubishi
dengan Daihatsu. Yang izinnya Jepun Toyota. Toyota bermula daripada Alphard dengan Velfire-nya, kemudian dengan Alphard-nya, Fortuner-nya, kemudian dengan Innova-nya, kemudian dengan Alza dengan Avanza-nya, kemudian dengan Camry-nya, kemudian dengan Altis-nya, kemudian dengan Vios-nya, kemudian dengan Honda, ada Honda Odyssey, ada Honda Accord, ada Honda City, ada Honda CP, CP ya, City lah, City dengan CP lain. Itu Honda. Belum lagi dengan Nissan-nya. Ada dengan Nissan Tiana-nya, ada dengan Nissan Sentra-nya, ada dengan Nissan apanya. Itu jenis-jenis kendaraan yang kita kendai. Masya Allah, tabarakallah. Itu baru untuk dengan kendaraannya. Belum lagi untuk pakaiannya. Masya Allah, ada dalam berapa macam bentuk. Kelang kain tidak kehitungan. Jenis-jenis pakaian, apalagi dengan jenis-jenis pakaian warna-warni yang dipakai oleh kaum muslimat. Pergi saja ke satu buah kedai kain, macam-macam jenis kain daripada harga 5 ringgit per meter sampai kepada 3, 4, 5, 6 ribu. Saya pernah menceritakan dengan kawan-kawan pada waktu diajak oleh si pemilik jekel datang ke situ sama Bank Nizam, dia tunjukkan kain yang harganya 501 meter, kain yang harganya 1000, kain yang harganya 2800, kain yang harganya sampai lebih daripada 4000-an. Semuanya ada dari Italia, dari Prancis, daripada Spanyol. Itu tak kepakaian kalau seandainya kita pakai satu persatu pada tiap hari pun jenis kain itu tidak akan habis. Kalau dengan kita makan saban malam jenis-jenis nasi goreng sampai 1 bulan baru dengan pusingan yang berikutnya. Goreng Cina, goreng pabrik, goreng kampung, goreng Jepun, Pattaya, goreng spesial, goreng asin, goreng apa, nasi mandi, nasi buryani, nasi bukhari, nasi kabsah, kemudian nasi matruh. Ini belum pernah dengar nih. Kabsah dengan matruh ada di restoran-restoran Arab. Ada kabsahnya, ada matruhnya, ada mandinya, ada bukharinya, ada buryaninya, ada nasi tayamum akan datang. Itu jenis-jenis nasi makanan, masya Allah, tabarakallah. Kemudian restoran-restorannya ada Abduyapa, ada Hadramaut, ada Lazid Ma Hadramaut, ada Hadramaut, ada Taj Hadramaut, ada Lazid Hadramaut, ada juga Melayu Maut, itu belum ada lagi. Macam-macam. Apa? Ini kita sasaran kemana nih perbincangan kita? Dari sejumlah sekian makanan, minuman, pakaian, kerjaan, perhiasan, lingkungan dan lain sebagainya, satu saja Allah mintakan kepada kita. Wala in syakartum la azidannakum. Satu saja, syukur. Syukur apanya? Bersyukur. Maka jangan sampai tenaga yang diberikan oleh makanan, yang dengan makanan kita sehat, yang dengan minuman kita leluasa, keperluan hidup kita terpenuhi, dan bahkan secara pasti tidak akan mungkin manusia hidup tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa udara. Makanan, minuman, udara. Kalau tanpa baju masih boleh bertahan. Kalau tanpa kereta masih boleh bertahan. Kalau tanpa rumah masih boleh bertahan. Kalau tanpa kerudung paridah masih boleh bertahan. Kalau tanpa kerudung lenopa masih boleh bertahan. Kalau tanpa tudung aruni boleh bertahan. Tapi tidak akan mungkin kita bertahan dalam seminggu tanpa makanan dan minuman. Apalagi sesaat waktu tersekat dengan pernapasannya. Tidak akan mungkin manusia boleh hidup tanpa udara. Makanya kalau kita melihat dan memperhatikan, masya Allah, tabarakallah, tidak kurang daripada 1:4 antara daratan dan lautan, antara daratan dan air. Dengan daratannya 1/3, dengan lautannya tidak kurang daripada 3/4. Sesuku itu dengan daratan, 3/4 itu dengan air. Kenapa? Sebab daratan untuk keperluan kita bercocok tanam, keperluan untuk kita mendapatkan makanan. Itu dengan padinya, itu dengan gandumnya, itu dengan sagunya, itu dengan jagungnya, itu dengan bermacam-macam jenis buah-buahan yang tidak dapat dikira dan dihitung, la tu'addu wa la tuhsa. Tapi bagaimanapun makanan yang dimakan oleh manusia pun juga memerlukan air untuk kita
menyiramnya, itu dengan hutannya pun juga bergantung kepada air, itu dengan hewannya pun juga bergantung kepada air, itu dengan binatangnya pun juga bergantung kepada air, itu dengan tanamannya pun juga bergantung kepada air, itu dengan buah-buahnya pun juga bergantung dengan air. Ketergantungan semua makhluk yang ada di permukaan bumi kepada air, Allah ciptakan air 3/4, 1/3 antara air dengan daratannya. Masya Allah tabarakallah. Kemudian berikutnya itu dengan udara. Masya Allah tabarakallah, udara. Perbandingan yang tidak dapat dibandingkan, dengan hitungan yang tidak dapat disukat, dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Banyaknya seperti apa? Kenapa? Sebab semuanya bernapas. Kalau dengan makanan boleh kita makan sampai 3, 4, 5, 6 hari. Mungkin seminggu tanpa makanan masih ada yang hidup. Mungkin seminggu tanpa minuman masih ada yang hidup. Tapi mungkinkah sejam tanpa udara? Tak percaya? Tutup. Jangan bernapas setengah jam ya. Karena keperluan kita dengan udara ini tiap saat, tiap detik, tiap second, tiap waktu. Maka dengan udara lah yang meliputi antara langit dan bumi, yang sehingga dengan keperluan kita dengan udara terpenuhi dengan baik. Apa kira-kira yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah kesyukuranmu. Makna daripada bersyukur bukan hura-hura, bukan tidak keru-keruan, bukan orang yang dekil, bukan orang yang durhaka, bukan manusia yang angkuh, bukan manusia yang sombong, bukan manusia yang menolak perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Arti daripada bersyukur isti'malun ni'am fima khulika min ajliha, menggunakan nikmat pemberian Allah sesuai dengan matlamat target Allah menciptakannya. Untuk apa pendengarannya? Untuk apa dengan penglihatannya? Untuk apa dengan tangannya? Untuk apa dengan mulutnya? Untuk apa dengan duitnya? Ada peruntukan-peruntukan sesuai dengan aturan. Kalau Allah biarkan manusia dengan leluasanya, kalau Allah biarkan manusia dengan kemampuannya, kalau Allah biarkan manusia dengan kemampuan dia berpikir, atau juga dengan rasionalnya, atau juga dengan fisikalnya, manusia tidak akan mampu untuk menuju jalan yang membawa mereka kepada surga yang abadi. Maka Allah turunkan para nabi-nabi dan rasul, para nabi-nabi dan rasul sebagai penghubung antara kita dengan Sang Pencipta, untuk menyampaikan yang patut kita laksanakan, yang patut kita tinggalkan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita tinggalkan, untuk menghubungkan kita dengan Allah Jalla wa'ala. If'al wa la taf'al. Ini perintah, ini larangan, ini dibuat, ini ditinggalkan. Kenapa? Sebab kalau seandainya dengan manusia, tanpa dengan bimbingan para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan bimbingan daripada para alim ulama, sejak dalam beberapa ribu tahun sebelumnya, ternyata akal pemikiran manusia masih belum mampu untuk membimbing dan juga untuk membawa manusia kepada kebahagiaan yang abadi. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang dipandu, yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh para nabi-nabi dan rasul, agar kami dapat bersyukur, agar kami dapat mengenal, agar kami dapat memahami, agar kami dapat menghayati, agar kami dapat melaksanakan hidup untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, yang walaupun hanya dengan umur yang kerdil, yang walaupun hanya dengan peluang yang serba terhad, yang walaupun hanya dengan kesempatan yang apa adanya, tapi ternyata dengan anugerah Allah, amal ibadah Allah lipat gandakan balasannya dengan waktu, amal ibadah Allah lipat gandakan balasannya dengan tempat, amal ibadah Allah lipat gandakan balasannya dengan orang-orang, amal ibadah Allah lipat gandakan balasannya dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Masya Allah tabarakallah, 10 kebaikannya menjadi 100, menjadi 700, menjadi 7.000, menjadi 70.000, menjadi kepada jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung. Wa ana ajzila. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis
kulli amali bani adam lahu, semua amalan anak manusia adalah untuk dia illa saum, kecuali puasa. Fa ana ajzabihi, akulah yang akan memberikan ganjaran dan balasannya tidak dapat disukat dan juga tidak dapat dihitung sebesar apa kira-kira dan seberat apa kira-kira ukuran dan timbangan balasan puasa yang kita laksanakan. Jadi kalau dengan amal ibadah kita laksanakan berupa zikir, ada yang balasannya sampai kepada 10 kali lipat, ada yang balasannya sampai kepada 7.000 kali lipat, ada juga yang balasannya hanya Allah yang maha mengetahui dengan ketulusannya, kebeningannya, khasyah dan tadadurnya, yang sehingga sepatah kalimat la ilaha illallah, samsing, kurang asam, kurang garam, jahat, penipu, kaki perempuan, kaki judi, kaki arak, kaki ghibah, kaki hasud, dengki, kaki riya, kaki ujub. Sebutkan, lama, panjang, banyak untuk kalau kita nak senaraikan. Sebentar, tuh umur habis tuh. Ayo. Dia tak berkira dengan sesiapapun. Baik yang ceramah di sini Datuk Mufti, Kiai, hatta kalau dengan tuanku sekalipun, saat ketika waktu sudah sampai dia kikik. Sepatutnya dia kena raikan tuanku, kena raikan syekh, kena raikan tu guru, kena raikan tan sri, kena raikan datuk, kena raikan para habaib. Waktu ini belum selesai lagi. Aku belum kawin, belum menikah, baru bertunangan, baru nak bertanding, belum dapat sokongan, kalah lagi. Harapan nanti tahun depan akan mendapatkan sokongan lebih ramai dengan politik barunya. Siapa tahu nanti akan menjadi yang berhormat, yang amat-amat berhormat. Hei waktu, ini bisnisku masih belum berkembang pesat, keuntungannya tak banyak mana. Hei waktu, aku belum lagi pernah menimbang anak cucuku. Anakku ya udah banyak, tapi cucuku masih belum ada. Hei waktu, aku belum lagi menikmati, belum lagi pernah mengelilingi dunia, belum pernah sampai ke Amerika, belum pernah sampai ke Eropa, belum pernah sampai ke Afrika, belum pernah sampai ke Jepun, belum pernah sampai ke Cina. Hei waktu, kata waktu, tidak ada urusan. Umur awak sudah berakhir. Detik, peluang dan kesempatanmu sudah habis. Allah dah bagikan kamu umur 60 tahun. Kalau kamu tidak berjaya untuk meraih kebahagiaan yang abadi, kalau kamu tidak berjaya untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, itu salah kamu. Kan di tempat kami banyak hiburan, itu problem kamu. Kamu kan ada otak, kamu kan ada akal, kamu kan ada pikiran, kan ada para nabi-nabi dan rasul yang diutus, kan ada ulama yang menyampaikan, ada orang yang bernasihat, orang yang memberikan pencerahan. Kenapa sampai kamu tidak sadar? Kenapa kamu sampai lupa daratan? Alasan seperti apapun, aku masa itu pengajian aku tidur, masa pengajian aku ngantuk, masa kawan-kawan pergi fisabilillah, aku pada waktu itu tak ada duit, masa itu aku tak sehat jasmani, apapun alasannya tidak akan diterima. Kenapa? Yang pendek usianya, lama mana umur Sayyidatuna Fatimah, Nabi kita bersabda, kamulah minar rijali kasir walam takmul minan nisa. Sempurna di kalangan kaum laki-laki tidak terhitung, tapi tidak sempurna di kalangan kaum wanita hanya adalah beberapa orang saja. Asia, Sayyidatuna Asia, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimatul Batul, Fatimatul Zahra. Hanya selepas 6 bulan saja Nabi kita wafat, beliau pun meninggal dunia. Tapi telah berhasil untuk mendapatkan kejayaan yang abadi. Nanti kita sambung selepas azan berkumandang. Kejayaan yang abadi itu apa sebenarnya? Azan terlebih dahulu. Yang belum berwudu, yang batal berwudu. Nanti kita qomat langsung melaksanakan sembahyang Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan baginda kepada kita pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah, agar kita banyak-banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Aksiru fihi minat tasbihi wa tahmidi wa takbiri wa tahlil. Berbanyaklah tasbih, tahmid, takbir dan tahlil pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Maka pada detik-detik ini kita ingin memenuhi hasrat keinginan daripada baginda Nabi dan juga pesan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aqri ummataka salam, pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Aqri ummataka salam, sampaikan salam sejahteraku kepada umatku dan sampaikanlah kepada mereka anna fil jannati ardhuha thayyibah, bana di dalam surga itu tanahnya subur, wa anna ghirasah thayyibatut turbah, tanah yang subur, wa anna ghirasah, dan juga dengan tanamannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertanyaan soalan yang pertama kepada orang Keluang, mohon dijawab. Pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dengan saya Allah karuniakan sedikit uang, kira-kira dalam 100.000, 200.000, bukan sedikit, banyak, 1.000.000 RM. Terus kena banyak tapak-tapak tanah yang kosong di kawasan Keluang. Saya tengok sana, tengok sini, ada kawasan yang indah dan cantik di bawah lereng gunung, tatapannya, view-nya pun juga bagus. Di mana samping sebelahnya ada tasik, samping depannya gunung, samping sananya dengan pemandangan taman yang indah dan bagus. Tawar-menawar, negosiasi sehingga tanah tadi itu dapat saya beli dalam harga tidak lebih daripada dalam 500.000 RM. Selepas itu saya bersihkan, terus saya tanam jagung, saya tanam durian, saya tanam rambutan, saya tanam beberapa jenis tanaman, secara khusus durian, rambutan, mangga, dan manggis. Selepas 5 tahun, 10 tahun ke depan, alhamdulillah duriannya berbuah, manggisnya berbuah, mangganya berbuah, pisangnya berbuah, dan kira-kira pada tahun 2035, kira-kira dalam 14 tahun kemudian saya datang ke tempat ini. Agak-agaknya setelah kebun saya berbuah, tanamannya lebat, buah-buahannya pekat, semuanya bagus. Kira-kira jawab, boleh tak Syekh datang untuk duduk di tanah Syekh tadi itu? Ayo, boleh tak? Jawab. Boleh? Tak boleh? Boleh. Tanah itu saya beli. Saya yang tanam rambutannya, saya yang tanam duriannya, saya yang keluar modal pada seketika itu. Tapi setelah berbuah, saya datang nak bawa anak-anak, adik-beradik saya kemari. Boleh tak? Boleh. Macam mana tidak boleh? Itu dunia kita sudah seperti itu. Yang kalau memang kita yang punya, kalau memang kita pemiliknya, kita diberikan kebebasan dan juga diberikan wewenang untuk kita duduk, untuk kita datang ke tempat yang kita miliki. Macam itu juga perumpamaan yang pada saat ketika dengan kita sudah meletakkan tanaman-tanaman kita di dalam surga. Tadi dengan hadis yang saya sebutkan pesan Nabiullah Ibrahim, wa inna ghirasaha, tanaman-tanaman di dalam surga itu adalah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Takkan kalau dengan pemerintah saja, bagi saya duduk, tak ada masalah. Saya tidak dicekal, saya tidak dicegat, saya tidak dihalang, saya tidak termasuk orang yang di blacklist, tidak termasuk orang yang dilarang masuk. Jadi tidak ada larangan apa-apa. Saya ada permit bebas untuk ASEAN masuk dalam 1 bulan. Leluasa saya duduk di Malaysia. Lepas 1 bulan saya patah balik ke Indonesia atau kemana saja. Yang secara pasti ini baru dengan pemerintahannya manusia memberikan wewenang dan kebebasan kepada seseorang yang punya kebun di Malaysia, yang punya kebun di Indonesia, kepada pemiliknya ahlan wa sahlan, dipersilakan datang dan juga diserahkan untuk
berdomisili, untuk bertempat tinggal sementara waktu di sana. Bagaimana kalau kita dengan Allah Jalla wa'ala, yang pada seketika sejak dari di dunia kita sudah letakkan benih-benihnya, wa anna ghirasaha, sesungguhnya tanaman-tanaman di dalam surga itulah tasbih, tahmid dan takbir. Takkan Allah kedekut tidak menganugerahkan surga kepada seseorang yang dengan tanamannya, dengan tasbih, tahmid dan takbirnya itu sudah ada di sana sini dalam berapa juta-juta ekar tanah di dalam surga yang terpenuhi dengan tanaman-tanaman yang kita sebutkan tadi. Kalau kerajaan memperkenankan kita masuk, takkan Allah tidak memperkenankan kita masuk untuk kita menempatinya nanti pada hari akhirat. Macam itulah juga perumpamaan-perumpamaan yang seumpamanya. Nabi kita bersabda, man hafadha ala snai asyrata rak'atan, barang siapa istiqamah dalam melaksanakan 12 rakaat sembahyang bil yaumi wal laila, pada tiap hari, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang istiqamah melaksanakan sembahyang 12 rakaat pada tiap hari dan malam, akan Allah anugerahkan istana untuknya nanti di dalam surga. Bukan istana Assalam, bukan istana Merdeka, bukan istana Yamama, bukan istana terserah dengan nama-namanya, tapi istana di dalam surga yang satu tapak kaki di dalam surga itu nilainya lebih mahal daripada dunia dengan segala isi-isinya. KLCC, KLIE, Petronas, emas, semua kekayaan yang ada di Malaysia masih belum mampu untuk membeli tanah ukuran 1 jengkal di dalam surga. Apalagi kalau dengan ukurannya seukuran 1 buah istana mewah. Ternyata Allah anugerahkan kepada siapa? Dengan kemuliaan ibadahnya, dengan kemuliaan orang yang melaksanakannya, dengan kemuliaan pendekatan dan juga dengan ubudiahnya kepada Allah. 12 rakaat sembahyang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Mampu istiqamah untuk melaksanakan 12 rakaat tadi itu, jaminan surga itu adalah daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan Allah tidak anugerahkan husnul khatimah, kesudahan yang bagus. Takkan Allah tidak akan masukkannya ke dalam surga kalau dia sudah ada banglu, sudah ada istana indah di dalam surga. Jadi seolah-olahnya targhiban daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang yang 12 rakaat tadi itu ingin memberitahukan kepada kita, kamu akan mati dengan husnul khatimah, kebaikanmu akan lebih banyak, kamu akan selamat menyeberang siratal mustaqim, dokumenmu akan diserahkan di tangan kananmu, dan kamu akan menempati tempat yang telah disediakan oleh Allah Jalla wa'ala. Hababana fillah, senyap-senyap tak ada untungnya, nganggur-nganggur tak ada untungnya, diam-diam tak ada untungnya. Tetap saja dengan waktu kita berpusing. Waktu sama sekali tadi sebagaimana saya katakan tidak meraihkan sesiapa saja. Dia tidak pernah bertoleransi dengan manusia. Dia tidak pernah bertoleransi dengan kita. Dia tidak pernah bertoleransi dengan makhluk. Dia tidak pernah bertoleransi baik Sultan As-Salatin, raja kesekian raja, atau juga dengan syahin-syahnya, malikil muluknya, amir umaranya, sultan salastinnya, wazir wuzaranya, siapa saja yang nak disebut, tetap dengan waktu tidak akan meraihkan mereka. Kamu beramal, aku akan jadiin. Kamu malas, kamu santai, kamu nganggur, kamu tidur, itu problem kamu, itu urusan kamu. Kembali kepada permulaan kita tadi, satu saja yang Allah inginkan kepada kita agar kita bersyukur. Arti daripada bersyukur, menggunakan segala nikmat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Agar dengan kita dapat memanfaatkannya, maka kita dengan pedoman if'al wala taf'al, dengan perintah dan larangan yang disampaikan oleh para nabi-nabi dan rasul, dan juga yang dilanjutkan kembali oleh para warasatul anbiya. Dan ulama warasatul anbiya, ulama itulah pewaris kepada para nabi-nabi dan rasul. Bimbingannya ulama, panduannya ulama, nasihatnya ulama, tarbiyahnya ulama, taklimnya ulama, nasihatnya ulama.
itu yang sepatutnya, yang wajar untuk kita idolakan. Kenapa? Sebab dengan bimbingan dan pencerahan daripada mereka, kita akan berada pada jalan yang lurus. Kita akan berada alal khatil mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kenapa ya Allah? Kenapa Syekh jalan yang lurus? Sebab kita nak memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Saya buat satu perumpamaan. Allah, dengar. Dengar. Hah? Dengar. Dengar. Di Kolai ada cawangan. Jangan salah paham. Di Kolai ada cawangan. Di OSG ada cawangan. Di Shah Alam ada cawangan. Di Bangi ada cawangan. Di Bukit Beruntung ada cawangan. Di Kelantan ada cawangan. Terengganu ada cawangan. Muar ada cawangan. JB ada cawangan. Singapura ada cawangan. Wajar-wajar saja orang yang punya jaringan bisnis yang sebanyak itu. Di Eropa ada dalam beberapa, di Asia ada dalam beberapa, Afrika ada dalam beberapa, begitu juga dengan di Amerika pun juga ada beberapa. Wajar-wajar saja dia mempunyai perkembangan bisnis dan ekonomi perekonomian yang pesat, sebab dia mempunyai jaringan perekonomian yang ada di sana sini. Itu insyaAllah seperti itu. Tapi dalam waktu yang sama, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jaringan bisnis yang ada di sana sini, kelang yang sana bankrupt, kelang yang di situ tutup, kelang yang di situ hancur, kelang yang sana musnah, kelang yang sana sudah menjadi runtuhan, begitulah di tempat-tempat yang lainnya. Sehingga dengan orang tadi itu betul-betul mengesiankan kesian. Dia memang ada peluang, bisnisnya ada di sana sini, tapi dia bankrupt. Bisnisnya ada di sana sini, tapi keuangannya semakin sehari semakin berkurang. Bisnisnya, cawangannya, kelangnya, pabriknya, atau juga dengan gudang-gudangnya, di mana-mana dia punya jaringan bisnis, tapi ternyata hasilnya tidak ada. Ini perumpamaan kita dengan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Yang dengan Pak Haji tadi itu, Masya Allah Tabarakallah, kebaikan daripada tangannya, keuntungan. Kebaikan dari matanya, daripada telinganya, daripada bajunya, daripada mulutnya, daripada kakinya, daripada makanannya, daripada minumannya. Itu semuanya ibadah. Muslimat, coba kita hitung. Masa muslimat datang kemari, mesti yang pertama kita akan berdandan, bersolek. Karena kita nak ke masjid, maka kita tidak seperti pada waktu kita pergi ke tempat kenduri. Maka kita pilih telkong banyak, makanannya banyak. Pilih yang mana satu yang sesuai dengan kita pada waktu kita di masjid. Yang pertama kita berwudu. Yang kedua kita memilih telkung pakaian yang mana satu. Yang ketiga kita depan cermin kita pakai rapi, kemas, cantik, indah, bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan juga maha cantik. Dan sangat-sangat menyukai segala sesuatu yang cantik. Innallaha la yaqbalu. Allah tidak akan menerima kecuali perkara-perkara yang tahur, perkara-perkara yang suci. Innallaha la yaqbal, tidak menerima daripada amalanmu illa ma kana thayyiba, kecuali kalau dengan amalan yang bagus, dengan amalan yang bersih. Taib, bersih daripada noda dan dosa, bersih daripada ujub dan riya, bersih daripada hasud dan dengki, bersih daripada segala sifat yang merusak. Khair, alhamdulillah, cantik dengan perumpamaannya. Satu, kita pakai untuk kita menutup aurat. Kedua, kita pakai sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah. Tiga, kita pakai agar dengan pakaian yang membalut anggota tubuh kita menampakkan keindahan dan kecantikan yang sempurna. Empat, kita pakai pakaian kita tadi itu agar dengan kita dapat memposisikan diri dan juga menempatkan diri sesuai dengan tuntutannya. Yang kalau di situ kita kena tutup aurat. Yang kalau dengan di sana kita masih boleh buka. Yang kalau kita dengan suami kita boleh lepaskan semuanya. Tapi kalau pada waktu kita di masjid, muka dengan telapak tangan saja yang kelihatan. Kemudian kita pasang secara rapi dan kemas. Ambil cermin. Jangan memakainya tidak kemas.
Jangan memakainya tidak rapi. Angkat pula ke kepala sedikit supaya dahi kita kelihatan, supaya kita leluasa di waktu sujud, agar jangan sampai dahi kita tertutup pada masa kita sujud, menyebabkan supaya kita tidak sah. Dari telkung saja kita sudah dapat berapa kebaikan? Ada 5 yang saya sebut tadi itu. Oh, banyak, belum, kita kembangkan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Supaya nampak kelihatan cantik depan suami, supaya nampak kelihatan rapi depan orang ramai, supaya orang ramai tidak menyebut dan juga tidak mengopat kita. Pak Haji itu tak ada cermin kan di rumah. Memangnya kenapa, Pak Lang? Tak tahulah. Seperti tak ada cerminnya. Kalau pakai tudung, mesti sebelah kanan ada dalam 2 bagi, sebelah kiri 1 bagi aja. Kadang-kadang terbalik, Haji itu mutakan. Oh, tak melihat. Tapi kenapa sampai terbalik? Nah, kan jadi omongan. Jadi perbualan orang gara-gara kena hal-hal yang negatif. Itu baru dengan pakaian, minuman. Bismillah. Dengan tangan kanan. 3 kali tarik nafas. Alhamdulillah setelahnya. Itu secara nikah sudah 4 kebajikan. Maka potensi yang ada pada anggota tubuh kita jangan kita abaikan. Janggut, dapat pahala daripada janggut. Dapat pahala daripada kumur-kumur. Dapat pahala daripada istinsar. Dapat pahala daripada madmadah. Dapat pahala daripada istinsar. Dapat pahala daripada ghurr wa tahjil. Inna ummati yub'asuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan dibangkit nanti pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya dan ceria, yaitu pada tangan dan kaki dan juga pada anggota muka dan kepala daripada bekas air wudu. Ghurrah tahjil adalah ibadah. At-tayamun, mendalukan yang kanan itu adalah ibadah. At-taslis, mendigak-kalikan cucian dan basuhannya. Cucian dan basuhan, itu juga basuhan dan sapuannya, itu adalah ibadah. Berapa langkah sampai kepada tahap ada di antara daripada sahabat Nabi yang pada waktu mereka menuju ke masjid, kena jarak yang ditempuh yang walaupun sudah cukup lumayan jauh, melangkah begini nih. Jalan seperti robot. Jalan. Haji, tak pandai melangkah lebih luas kah? Jadi kata Pak Haji, sebab langkah-langkah ke masjid itu akan ditulis kebaikan di sisi Allah. 1 langkah, 1 derajat, 1 pahala, 1 dosa kesalahan yang terhapus. Kalau melangkah macam ini lebarnya, dapat 3 saja. Tapi kalau melangkah macam ini, keadaannya, wah itu penipuan. Tidak ada istilah penipuan. Sebab kenapa? Sebab Allah yang mengingatkan, Allah yang memberikan balasan, Allah yang memberikan peringatan, Allah yang memberikan habuan kepada orang-orang yang beramal, sehingga Nabi kita akur. Jadi kata Bani Salimah, ya Rasulullah, kami ternampak di dekat masjid ada tanah kosong. Diperkenankah kalau kami pindah ke tempat itu untuk beli banglo, bangun rumah, tempat kediaman? Nabi kita bersabda, Bani Salimah, diarukum tuktabu asarukum. Kekal saja kalian di tempat duduknya. Langkah-langkah kalian, khatwat kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, ada sukatan dan juga ada hitungannya. Nah, betul tak? Kalau seandainya kita katakan kalau sampai bankrupt juga nanti di akhirat, itu memang orang yang tidak waras pemikirannya, memang orang yang tidak sehat, memang orang yang tak reti, memang orang yang tak paham, memang orang yang tidak tahu. Kenapa? Sebab potensi yang ada pada diri kita masing-masing itu ternyata mampu untuk kita menjadi orang yang terkaya di akhirat nanti. Janggut, pahala. Sapu muka 3 kali, pahala. Pada waktu kita basuh tangan, kita lewatkan sampai ke siku, pahala. Kiri macam itu juga, sampai ke sini. Jangan sampai sini saja, kalau boleh sampai dekat-dekat ke bahu, pahala. Kepala. Sekejap, jangan gambar. Nah, Melayu. Nah, sedikit, bankrupt. Tengok India, Pakistan, Bangladesh, tengok Malaysia. Basuh tangan.
berapa ratus ribu helai rambut di kepala. Muslimah jangan macam tu. Cahaya kat sini aja nanti. Orang cahaya semuanya, kepala cantik. Jangan ikut. Memang dalam mazhab kita setakat memadai. Tapi takkan kita nak bankrupt. Ini kekayaan nih. Ya Allah, zuhudnya. Masya Allah, tabarakallah. Kambing, ayam, ikan, udang, sotong, tak apa lagi macam-macam. Masakannya macam-macam. Sate ada, sop ada, nasi macam-macam jenis nasi. Terus dengan kita, pada waktu kita makan, kita ambil nasi kosong, nasi putih. Kemudian kita ambil satu potong ikan kering. Ayam kita tak makan, kambing tak makan, gulai tak makan, sate tak makan, sop tak makan, gado-gado tak makan. Kemudian juga dengan mie rebus tidak makan, mie rebus, mie goreng, mie racun. Diracun. Jadi agak-agaknya menurut kita itu apa manusia yang seperti itu? Masya Allah, tabarakallah. Ini peluang nih. Masya Allah, tinggal ambil aja lagi. Ya Allah. Ya Rahman Rahimin. Banyaknya duit. Ratus ada, 50 ada, 20 ada, 10 ada, 5 ada, sedikit ada. Kalau seandainya kita kutip yang sedikitnya pun banyak. Apalagi kalau kita mengambil yang hak 50 dan yang 100-nya. Tapi dia zuhud betul. Dia ambil yang hak sedikitnya satu. Tawaran, haji terserah. Itu kopor semuanya ada nilai. Jamaah semuanya di belakang tersedia kopor-kopor bernilai. Ada yang satunya 1 juta, ada yang satunya 3 juta, ada yang satunya 10 juta, ada yang satunya sekian. Semuanya punya wewenang untuk mengadakan cabutan. Nah, ini bukan cabutan betua. Cabutan betua pun kita cabut dan tidak pernah betua. Nah, memang mereka tipu kali ya. Tak ada pun. Cabut tak pernah dapat kita. Tak pernah. Mungkin juga ada orang lain. Kalau orang lain itu dapat, paling keluarga syarikah atau juga dengan keluarga daripada yang punya yang si penaja itu sendiri. Sementara orang namanya tidak pernah. Itu yang cabutan betua pun kita cabut. Yang ini tiap satu cabutan ada nilainya. Gimana kalau ada yang tak ambil? Abang bilang apa, Bang? Sampai kelaparan. Bang Rusli belum makan? Belum, Bu. Kenapa tak makan? Tak ada makanan. Kata dia di masjid. Belampak makanan di masjid. Awak kenapa tak nak makan? Macam tu keadaan kita pada waktu kita menganggurkan anggota tubuh kita daripada ibadah. Kita tanah kita ketinggalan jauh. Orang-orang sudah sampai seperti laksana bintang-bintang di angkasa lepas, angkasa luar. Cemerlangan. Masalah tadi dengan masalah rambut yang saya katakan tadi itu. Jadi kalau seandainya kita berbanding dengan orang India Pakistan, sehari daripada rambut mereka sama dengan jutaan RM. Duit kita 3 ringgit je nilainya. Nilai rambut kita tadi itu pada waktu bodoh nih. Banyak juga lah kuliah. Ada dalam 20. 20 kali 10, 200. Dilipat gandakan sampai pada 700. Taruhlah kita dapat 1 juta. Dia dapat 10 bilion tiap hari. Bankrupt lah kita? Bankrupt betul. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan dan juga tidak melaksanakan amalan sunnah yang Nabi kita ajarkan kepada kita. Khudu'an limanasikakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutin aku. Bagaimana pada waktu Nabi kita bodoh? Melayu sedikit. Cahaya nampak di sini. Jadi kata kawan-kawan, ini cerita lama lah, saya ulang balik. Katanya orang Melayu itu di mana-mana pun orang boleh jump. Sampai di dalam surga di hari akhirat pun orang boleh jump. Cemana? Pada masa di dunia orang boleh jump, kita orang Melayu. Misalnya pada waktu kita di Mekah, pada waktu kita di Madinah, sama-sama pergi tandas, sama-sama mengambil air wudu, sama-sama berwudu di padang Arafat dan juga di Mina. Kalau ada yang sapu sikit macam tu, mesti Melayu. Orang Pakistan, mazhab Hanafi rob oras. Mazhab Maliki adalah mudham oras. Hambali semuanya, Maliki juga semuanya. Syafi'iyah sikit yang memadai.
Tapi kita juga menyunatkan, menganjurkan, menggalakkan untuk kita menyapu semuanya. Khair. Akhirnya dengan kita yang menyapu sedikit tadi itu, orang boleh cam kita pada waktu kita di luar negara. Di hari akhirat pula macam mana? Pun juga orang boleh cam kita pada hari akhirat. Macam mana? Sebab Nabi kita bersabda, sesungguhnya cahaya seseorang pada hari kiamat nanti itu sampai kepada batasan bagian yang tersapu dan yang tercuci pada anggotanya atau pada waktu kita berwudu. Sehingga orang Pakistan cahayanya Masya Allah tabarakallah. Kita di akhirat cahaya sikit sini je. Jadi kata orang ahli surga, wah Melayu nih. Itu bercanda lah, bergurau lah. Tapi logiknya macam tu. Jadi kita tak nak bankrupt. Kita ada kelang-kelang, kita banyak sungguh. Pak Haji itu ada kelang, tapi Masya Allah saban minggu, saban tahun, duit bertambah. Daripada 1 juta, 100 juta, 1 bilion, 10 bilion, triliun, zillion. Menjadi orang yang terkaya. Satu daripada 40 terkaya, bukan di Malaysia, tapi kelas dunia. Kenapa? Karena mempunyai beberapa buah kelang, semuanya aktif. Kita juga punya kelang yang sama. Apa kita tak ada mulut? Apa kita tak ada tangan? Apakah kita tidak makan? Apa kita tidak minum? Apakah kita tidak ada janggut? Apa kita tidak ada gigi? Apa kita tidak ada hidung? Apa kita tidak ada mata? Ada. Itulah potensi, itulah peluang, itulah kelang. Tapi kita tidak memanfaatkan. Malam hari Arafah bertepatan dengan malam hari Ahad nanti, menghidupkan man ahya al-layaliyal khams. Barang siapa menghidupkan malam yang 5, jangan lupa hidupkan, bukan nonton, menghidupkan malam yang 5. Lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Tidak akan mati hatinya pada saat ketika hati-hati orang ramai sudah mati. Sebelum mati, dah mati, tinggal disembahyangkan dengan 4 kali takbir saja lagi. Kenapa? Sebab di dunia kita sekarang ini ramai orang-orang yang stroke. Tapi dalam waktu yang sama, yang walaupun stroke, tapi hatinya tetap segar. Ibadahnya tetap jalan. Kebaikannya tetap berkelanjutan. Ramai orang-orang yang stroke. Sebelum stroke, yang mati sebelum mati. Siapa? Tuh penganggur-penganggur yang menghabiskan waktu terhadap hal-hal yang negatif, yang dengan waktunya hanya untuk rehat, yang waktunya hanya untuk tidur, yang waktunya hanya semata-mata untuk keduniaan tanpa nawa itu yang kita niatkan. Kesimpulan, kita tak nak bankrupt di dunia, apalagi kalau bankrupt nanti di akhirat. Nabi kita bersabda, manil muflisu minkum, siapa orang yang bankrupt di kalangan kalian? Dijawab oleh para sahabat, man la dinara wala dirhamala, orang yang tidak mempunyai duit, dirham dan dinar. Nabi kita bersabda, tidak. Orang yang bankrupt itu di akhirat, orang yang datang pada hari kiamat, pahala kebajikannya setinggi langit, zikirnya setinggi langit, ibadahnya setinggi langit, ubudiahnya setinggi langit, amalannya setinggi langit, subahyangnya setinggi langit, tapi di dunianya wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza, pukul yang itu, tendang yang sana, zalim yang sini, sakit yang itu, sakit yang sana. Di dunianya mencerca, mencaci, memukul, samsing, zalim, menipu, hasud, dengki, mengopat, riya. Fayakhudhu hadza min hasanati, yang itu ambil daripada kebaikannya, yang itu juga mengambil kebaikannya, sehingga kebaikan yang setinggi langit tadi itu menjadi runtuh. Itu orang yang bankrupt. Itu kalau amal ibadahnya setinggi langit, sudahnya amalannya tak ada, tapi dalam waktu yang sama kaki itu dan ini, bagaimana tidak bankrupt? Oh, tak cukup waktu, Syekh. Kita setakat 70 tahunan. Kalau usia kita dalam 20 tahun pun kita sudah boleh mendapatkan surga di sisi Allah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, ketulusan itu akan mengangkat martabat dan derajat, dan juga akan membanyakan ganjaran dan pahalanya
dunia. Barang siapa mengucap la ilaha illallah, tulus ikhlas di dalam hatinya, dakhalal jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Dengar firman Allah yang berbunyi, dan yang terakhir, faman zuhziha anin nari, orang yang Allah singkirkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, berarti dia adalah orang yang berjaya. Dua itu saja, selesai. Jadi macam mana muslimin dan muslimat, pengajian-pengajian yang diadakan di sana sini, ambil peluang waktu. Dunianya sudah, nelayannya iya, pesawitnya iya, bisnisnya iya, politiknya iya. Ambil juga peluang waktu, sebagian daripada waktu dalam putaran 24 jam, 8 jam untuk kita berehat, 8 jam untuk kita bekerja, 8 jam untuk kita bertafakur, untuk kita beribadah. Ambil sisihkan dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau semampu kita luangkan untuk kita belajar, untuk kita mengaji, untuk kita di majlis zikir. Semakin banyak cabaran, semakin banyak kemodernan dan kemajuan, semakin mencabar kehidupan kita. Waktu kita senantiasa terhakis. Kalau dahulu kita masih boleh tidur nyenyak, bismikallahumma ahya wa amut, nyaman, pening, tenang. Pukul 3 kita sudah boleh bangun. Sekarang pukul 3 kita masih ngantuk. Kenapa? Sebab tidur kita terganggu-ganggu. Sudahnya kita tidur terlambat, terganggu pula. Apa yang mengganggu? Mata kedip-kedip macam itu. Tangan meraba-raba ke sana kemari. Mana handset kok? 7 Pak. Tadi kedip-kedip. Tapi begitu tengok isinya, begitu tengok WhatsApp yang masuk, celek mata. Besarkan gambarnya. Balas. Kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa tidur lagi. Lepas tidur. Halo. Panggilan lagi. Akhirnya tidurnya tidak nyenyak. Makan tuh hanya sekat isi perutnya, tak dapat dinikmati. Kenapa? Sebab mata ke handphone, mata ke tulisan, masuk tak perasan. Ternyata 2 pinggan dah habis dah. Tadi makan lauk apa, Pak? Haji makan lauk apa? Anak pun tak perasan makan apa tadi itu. Anak sudah makan atau belum, anak pun tak tahu. Itu pun juga diantara daripada yang melengahkan dan yang melalaikan kita. Kembali kepada catatan yang kita sebutkan. Kita mempunyai potensi yang banyak. Kita mempunyai peluang yang tidak ada batasannya. Kamu boleh mendapatkan segala-galanya. Tapi agar kamu dapat memanfaatkan potensi yang Anda miliki, dapat memanfaatkan anggota, tangan, gerak, politik, ekonomi, budaya, semuanya akan menjadi kebajikanmu. Semuanya akan kita halal tunjukkan kepada akhirat, dan juga halal kita tunjukkan kepada kebajikan. Semuanya itu bergantung kepada ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka peluang pengajian yang seperti ini jangan dilengahkan. Pengajian-pengajian yang indah dan bagus, pengajian hadis, pengajian fikih, pengajian tauhid, pengajian tasawuf, jangan tidak diikuti. Ambil peluang waktu tiap hari. Kalau tidak boleh 1 jam, 3 jam. Kalau tidak boleh 3 jam, 10 jam untuk pengajian. Sangat-sangat cantik sekali. Kemudian peluang untuk kita beribadah, peluang untuk kita bersilaturahim, peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah datang ke masjid, sudah tidak ada gangguan komunikasi, sudah tidak ada gangguan handphone, sudah tidak ada gangguan dunia. Politik sudah secukupnya, ekonomi sudah secukupnya, keluarga sudah secukupnya, cimbang sudah secukupnya, berbincang-bincang sudah secukupnya. Kita di rumah merepek melulu, di rumah cakap, simbang. Di office simbang. Kalau di rumah pada waktu kita sholat kita simbang dengan siapa? Enggak, itu dulu. Kalau di rumah sholat tak boleh simbang. Kita sekarang di rumah kita boleh simbang dengan siapa saja.
Halo. Malum. Patang. Halo, Assalamualaikum. Mati ada di mana mati? Simbang, setengah jam. Habis waktu dengan handphone, setengah jam. WhatsApp, balas. SMS, balas. Telepon, kirim. Tuh, waktu kita yang terakhir banyak. Kemudian setelah kita gunakan segala-galanya tadi itu, bahkan kita tidak mampu untuk meluangkan waktu hanya untuk ibadah semata-mata. Datang ke rumah Allah, off-kan. Atau matikan. Atau kita mampuskan, atau tinggal saja dalam kereta, atau tinggal saja di rumah. Datang ke masjid tidak ada sebarang gangguan. Sebab kalau kita bawa masuk sini, mesti keluar. Tangan ini gatai. Dia nak ambil. Dia ambil. Kalau tak ada, saya tak bawa namen, saya nak ambil. Sini tak ada, sini tak ada, tak ada. Tapi kalau ada, nah, kata setan coba tengok sekejap. Setelah tengok sekejap jadi 2 kejap. Akhirnya jadi 3 kejap, akhirnya jadi lengah dan lalai. Balas, dalam masjid kita membalas. Jadi kita tidak sopan di hadapan Allah SWT. Depan tuanku kita tidak angkat handphone. Macam mana depan Allah dengan disaksikan oleh para malaikat. Kita masih tegamak untuk berbuat-buat tentang urusan dunia. Tahu tak handphone yang canggih semacam ini dibolehkan. Yang canggih di sini semuanya boleh masuk. Telanjang bugil ada, lucah ada, seks pun juga ada di situ. Kemaluan banyak, belambang. Buah dada perempuan belambak. Jaringan internet kita boleh terhubungkan dengan apa saja. Itu yang kita bawa masuk ke dalam masjid. Itu yang nak kita on-kan di rumah Allah Jalla wa'ala. Kalau dia ada bau, kecuman bau bosok dan kotor, macam bau bangkai najis yang kotor. Jangan jadi satu kebanggaan. Yang jadi satu kebanggaan pada waktu kita masuk ke masjid, kepala kita menunduk dengan 2 rakaat sembahyang. Allahu Akbar. Betul-betul tawajuh ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebab yang sebatang kara ini kalau tidak dapat diselamatkan di dunia, kita tidak ada peluang kedua dan ketiga untuk kita menyelamatkannya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Begitu paduannya daripada Al-Quran. Kemudian sedikit supaya kita mendapatkan yang terbaik daripada segala-galanya, baik kepada Tuan Imam atau yang akan menjadi imam. Tadi rakaat yang pertama kita baca Subhanallah sebahagian saja daripada ayat-ayatnya, dan rakaat yang kedua Tuan Imam melompat jauh daripada juz yang ke-28 kepada juz yang ke-30, wadduha wal laili idza saja. Elok dan cantiknya kalau pada rakaat pertama tadi itu kita baca wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man ata wattaqa. Rakaat yang pertama, kedua wadduha wal laili idza, terus sampai ke penghujung. Kalau rakaat pertama wadduha, kedua alam nasrah. Satu sunnahnya adalah membaca surah dibaca sampai habis. Yang kedua, surah dibaca secara berurutan. Yang ketiga, setelah dibaca sampai habis, kemudian juga secara berurutan, usahakan pada rakaat yang pertama lebih panjang bacaannya dari pada rakaat yang kedua. Kita ejaz bacaan itu nanti bang. Rakaat pertama alam tarakai, rakaat yang kedua liila bi Quraisyin. Rakaat yang pertama alhaakumut takatsur, rakaat yang kedua wal asri. Karena dia urutannya. Satu berurutan, yang kedua lengkap dan sempurna, yang ketiga rakaat pertama surahnya lebih panjang daripada situ sudah dapat 3 kebajikan. Tulus ikhlas. Kenapa? Akan jadi panutan dan ikutan orang ramai. Tuan dapat pengajaran, dapat ilmu, dapat bimbingan, dapat panduan daripada Tuan Imam. Balik rumah pun juga basta yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Rakaat yang pertama wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rakaat yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat yang pertama Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kecuali kalau pada malam Jumat, Qul ya dengan Qul huwallahu ahad.
Tuh potensi ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Arhamar Rahimin. Tuh masjid, jangan keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Maaf, jangan keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk jam dulu. Nah, kita nih keluar dari mana? Keluar tandas kah? Keluar masjid kah? Kalau kita keluar tandas, dahulukan yang kanan. Kalau kita keluar masjid, dahulukan yang kiri. Pahala pada waktu kita keluar masuk. Tengok, nawaitul i'tikaf ditulis di masjid-masjid. Matikan handphone, dah di pelang merah situ tuh, dah dipangkat. Matikan. Tidak ada panggilan semulia panggilan Allah. Tapi kita Melayu tak paham tulisan itu. Sehingga terpaksa harus sekali lagi, peringatan berkali-kali tadi itu. Sekali cukup lah. Takkan 2, 3, 4 kali kita dengar ada. Sayang sadang sembahyang pun dengar ada tadi itu. Sampai 2, 3 kali peringatannya itulah kita. Jadi itu masalah yang kita hadapi. Jadi jangan. Nanti kita tasbih. Subhanallah. Tadi tuan imam bimbing kita bertasbih. Ikut 33 kali. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sucikan hati kami, sucikan ibadah kami, sucikan amalan kami, sucikan hidup kami, sucikan ekonomi kami, sucikan politik kami, sucikan keluarga kami. Suci. Kita inginkan imbasan daripada subhanallah. Itu hikmat 33 kali dengan tasbih. Maha suci Allah, imbaskanlah kesucian kepada kami dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi orang yang tahir mutahhar. Innallaha la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali tiap perkara yang tahib. Kemudian banyak harta, banyak duit yang merisaukan, yang menakutkan. Ingin agar aman, terperisai, terpelihara dan terjaga. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 duitnya alhamdulillah, keluarganya alhamdulillah, tenaganya alhamdulillah, pikirannya alhamdulillah, lingkungannya alhamdulillah, keamanannya alhamdulillah, kesejahteraannya alhamdulillah, politiknya alhamdulillah, dengan ekonominya alhamdulillah, dengan ketentramannya alhamdulillah, dengan kesehatannya alhamdulillah. Pengen tak, mau tak? Agar nikmat itu kekal abadi, banyak-banyak bersyukur. Oke, alhamdulillah. Supaya sujud, supaya patuh, tak ada takabur, tidak ada ego, tidak ada curang, tidak ada khianat, tidak ada sifat-sifat yang tercela. Lantunkan Allahu Akbar, nampakkan, perlihatkan, jelmakan keagungan dan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan aku, Allahu Akbar, bukan aku, Allahu Akbar, bukan kita, Allahu Akbar, bukan duit, Allahu Akbar, bukan TV, Allahu Akbar, bukan Facebook, Allahu Akbar, bukan TV, Allahu Akbar, bukan handphone, Allahu Akbar, bukan kereta. Yang akbar itu adalah Allah. Kalau pada saat semuanya sudah jadi lenyap, semuanya sudah menjadi kecil, sujudkah, ruku'kah, mudah untuk kita menerima kebenaran. Ajak untuk kebajikan, sami'na wa ata'na. Ajak untuk berzikir, sami'na wa ata'na. Ajak untuk kita pergi di taskil, sami'na wa ata'na. Ajak untuk kita berziarah, sami'na wa ata'na. Ajak untuk kita pergi ke Mekah, ajak, sami'na wa ata'na. Ajak untuk kita pergi ke kelambalan, na'udzubillah. Kenapa? Karena diri kita sudah terperisai. Jangankan dengan yang berfaedah, jangankan dengan yang tidak berfaedah, yang ada faedahnya pun sudah menjadi lenyap. Kita tinggalkan, mampu untuk kita tinggalkan rumah, mampu untuk kita tinggalkan anak bini, mampu untuk kita tinggalkan selimut yang dah lusuh dengan bantal yang berbau bosok, tambah dengan tilam yang bermacam-macam bau di situ. Bau anjing ada, anjing apa bau anjing? Kencing, hancing sama kan? Bau anjing ada. Bau sperma ada, bau hingus ada, bau itu ada, macam-macam bau. Takkan pada waktu kita dipanggil semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, teliok, masih sedapnya. Takkan kita tidak boleh lepaskan selimut yang bau busuk itu. Tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, tinggalkan semuanya. Tak lama mana, sekejapnya. Untuk kita datang ke rumah Allah, memenuhi seruan Sang Pencipta. Kau perhatikan ibadahmu, kau perhatikan ubudiyahmu, kau perhatikan masa depanmu, akan aku perhatikan segala urusan.
Allah berfirman seperti itu, ya abdi ta'arraf ilayya firraha ya'rifka fisyiddah, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah pada waktu kita lapang, pada waktu kita santai, pada waktu kita sehat, niscayalah Allah akan mengenal kita pada waktu kita sengsara, pada waktu kita letih, pada waktu kita terancam, pada waktu kita di hari akhirat. Leluasa manusia sudah berakhir, tuanku tidak lagi tuanku, menteri tidak lagi menteri, raja tidak lagi raja, sultan tidak lagi sultan, semuanya sama rata mengharapkan rahmat dan maghfirah daripada Sang Pencipta. Jadi kata ulama, di depan kamu dua jalan. Kalau kamu keliru menuju jalan ke surga, maka kamu tidak akan terluput dan tidak akan terlepas, akan menuju jalan yang membawa kepada neraka. Wal'iyadzubillah. Kesimpulannya apa? Masing-masing buat kesimpulan. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada soalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji duduk dekat sini. Haji yang hijau dulu kan. Ya silakan, ada dua soalan. Soalan pertama, adakah kita sebagai seorang Islam boleh melantik atau memilih Allah, ini memperangkap nih. orang yang bukan Islam untuk pemimpin kita? Adakah yang memberi itu bersangkut orang? Macam mana kira-kira? Ini jujur, salah, tak jujur pun salah. Daripada salah pada saat kita tidak jujur, lebih elok dengan kita disalahkan pada waktu kita jujur. Jadi bagaimana kira-kira? Kalau seandainya dengan orang yang kita lantik tadi itu untuk mengurus urusan non-muslim, urusan mereka, silakan saja. Sebab kenapa? Sebab kan idealnya seperti itu. Kenapa saya tidak dilantik untuk jadi mufti di sini? Apakah saya tidak layak untuk jadi mufti? Apakah saya tidak layak untuk menjadi qadhi? Murid-murid saya di Mesir saja ramai, berlomba di mana-mana yang jadi qadhi. Semalam terjumpa dengan yang pernah mengaji dengan saya pada waktu di Mesir, lebih daripada selepas 30 tahun dengan qadhi Ustaz Faisal. Ya, saya juga tidak menuntut. Saya tidak mengotak-atik tentang peraturan undang-undang di negara sini sebab saya bukan warga negara. Wajar-wajar saja kalau bukan saya yang dipilih. Karena saya tidak kecewa. Kalau yang jadi mufti orang Malaysia, yang jadi qadhi orang Malaysia, sekarang macam pula juga lebih kurang dengan bahasanya. Takkan dengan kita melantik non-muslim, sedangkan yang nak diatur itu adalah orang-orang Islam. Itu bahasa akal, bahasa rasional, bahasa undang-undang dan peraturan. Kalau dengan bahasa hukum macam mana? Ya Allah, macam mana? Jadi saya tidak menjawab, hanya ingin mengajak kita sama-sama berpikir. Abang, nama siapa bang? Ruzaini. Ruzaini sayang tak sama mak dan ayah. Betul, sayang sangat, sungguh-sungguh. Kalau seandainya ada dengan salah seorang tu guru datang kemari, tu guru tu baik sangat, hatinya baik, ibadahnya baik, penampilannya baik, keilmuannya baik. Dia memang betul-betul salah satu daripada ulama yang diidolakan oleh orang ramai. Dunia ulama berkelas level internasional, antar bangsa. Keilmuan mantap, suluknya mantap, ubudiahnya mantap, semuanya bagus. Ulama tadi tuh, alim tadi tuh, guru tadi tuh memang luar biasa hebat. Tapi satu masalah saja. Dia sangat membenci kedua ibu bapak Ruzaimi. Ruzaimi tadi? Hah? Ruzaimi. Masalah Togoro tadi itu benci sangat sama dan ayah awak. Ruzaini boleh sayang sama Togoro. Alim Togoro itu alim. Kenapa tak sayang? Sabar, tabah, bagus, mulia. Kenapa Ruzaini tak sayang dengan Togoro tadi itu?
Kata Rozeni, memang saya mengakui keilmuannya, tapi tetap saya tidak boleh sayang ke orang itu. Kenapa? Sebab dia benci sangat dengan mak dan ayah saya. Kalau dengan sumpah orang tadi itu kita tak boleh terima, bagaimana kalau pada itu dengan orang itu orang yang mensekutukan Allah Jalla wa'ala? Orang yang tak syok dengan mak dan ayah kita saja kita muntahkan dia. Kita bilang minta maaf. Alim ya, memang dia hebat. Tapi kalau sampai pada mak dan ayah minta maaf tidak. Siapa mak dan ayah kalau kita bandingkan dengan Allah Jalla wa'ala? Dia sekutukan Allah. Dia mendapatkan segala-galanya daripada Allah. Tapi yang selain Allah dia sembah. Apakah itu yang kita pilih? Nah, ini kan bahaya kan? Enggak. Saya cuma ajak untuk membuka wawasan saja. Ini bukan fatwa dan juga bukan pandangan, tapi ingin buka wawasan. Ternyata dengan yang sumpama itu saja, ternyata kita telah menolaknya. Bagaimana yang kalau sampai kepada non-muslim yang kita sokong atau juga yang kita dukung, yang kita pilih untuk mengatur urusan kehidupan kita. Apakah tidak khawatir kita dengan akidah kita? Apakah kita tidak khawatir dengan syariat dan hukum hakam Allah Jalla wa'ala? Apakah kita tidak khawatir dengan masa depan kita? Banyak masalah yang 1001 kali pikir. Kita perlu berpikir sebelum kita melangkah dan sebelum kita membuat satu keputusan. Sebab itulah masa depan agama, masa depan diri pribadi yang sebatang kara yang patut dan wajib untuk kita selamatkan. Jadi tadi sebagaimana saya katakan, saya tidak merasa kecewa kalau pada waktu saya tidak dipilih, sebab saya bukan orang tempatan. Sepatutnya juga seperti itulah kalau orang itu tidak senada dan seirama dengan kita. Nah, ada hal-hal yang sifatnya tidak lebih daripada dengan kita menggunakan atau meminta layanan dan pengkhidmatan tentang kepakaran dan kebolehannya dalam bidang-bidang tertentu. Jadi misalnya seperti dengan kerjasama yang berlaku, atau juga seperti ada dengan pakar-pakar perobatan yang pernah berkhidmah kepada khilafah khalifah kita zaman dahulu, tapi tetap tidak menjadi ketua bagian, tapi tetap tidak menentukan dalam segala ketentuan. Jadi yang tidak boleh itu apa saja. Serta kita ada kerjasama dalam perekonomian, itu silakan saja. Tapi kalau sampai jadi menteri ekonomi, kalau sampai yang mengatur kita dalam urusan dan keperluan hidup kita sehari-hari, ya Allah, dengar hadis ini. Nabi kita bersabda, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Ini baru kepada wanita. Yang wanita tua, wanita muslimah itu pun sudah terancam. Nabi kita bersabda tidak akan beruntung satu kumpulan kaum yang mencalonkan seorang perempuan yang akan menjadi pemimpin mereka. Ini kepada seorang wanita muslimah yang sama agama dengan kita. Bagaimana kira-kira yang kalau pada saat ideologi yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, kehidupan yang berbeda, amal ibadah yang berbeda. Jadi jawab sendiri. Saya cuma hanya sekedar menyampaikan bahan mentahnya. Jadi kesimpulannya bagaimana, buatlah kesimpulan itu. Saya tidak dapat menyimpulkan. Nah, yang kedua, Haji, jangan macam itu, Haji. Carilah jawabannya pertanyaan tadi. Di surga semuanya apa yang kita minta. Betul. Nak kan apa saja ada dalam surga. Yang jadi ada tanya, yang surga yang dimasukkan di zaman Nabi Adam. Di zaman Adam ada beberapa larangan yang tak boleh. Adakah surga zaman Nabi Adam itu? Jadi dikatakan dalam surga itu kita nak akan apa saja. Tapi kenapa masih ada larangan-larangan daripada Nabi Adam alaihissalam? Kalau kita merenung sejenak dan kalau kita ikuti daripada permulaan ayat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku berencana nang menciptakan seorang khalifah di permukaan bumi. Bukan jadi khalifah dalam surga. Matlamat dan tujuan Allah menciptakan Nabi Allah Adam bukan untuk menjadi penghuni surga. Allah ciptakan Nabi Allah Adam untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. Makanya malaikat komplain. Kalau untuk jadi khalifah di dalam surga, kalau untuk jadi penghuni surga untuk selama-lamanya, mereka tidak akan komplain. Qalu, kata mereka, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Komplain mereka semuanya komplain. Atas alubi, apakah kau akan ciptakan makhluk seseorang yang akan melakukan pertumpahan darah, yang akan melakukan kerusakan, sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih, bertahmid dan bertakbir mengagungkanmu. Wah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada kalian terhadap hal-hal yang kalian tidak tahu. Jadi kita tidak komplain. Makanya Nabi Allah Adam tidak pernah memprotes kalau saat ketiga ada larangan semacam itu. Kenapa? Sebab boleh lebih kurangnya hanya untuk tempat transit saja. Dan itu juga sebagai satu alasan. Bukan Allah yang menghendaki sepertinya, tapi atas kesalahan dan kesilapan. Makanya pada masa perdebatan berlaku antara Nabiullah Adam dengan Nabiullah Musa alaihissalam, masing-masing sanjung dan memuji. Jadi kata Nabiullah Musa kepada Nabiullah Adam, anta Adam, khalaqakallahu biyadih. Engkau adalah Adam, wa nafaha fika min ruhi. Engkau adalah Adam yang telah diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Allah tiup daripada rohnya Allah Jalla wa Ala. Asjadalakal malaika. Allah sujudkan para malaikat kepadamu. Kau sebagai Abul Bashar, bapa kepada segenap manusia. Terus Nabiullah Musa mengatakan, kalau bukan karena kesilapanmu, niscayalah kita semuanya akan menjadi ahli surga. Nabiullah Adam senyap. Nabiullah Adam menjawab, tak komplain. Nabiullah Adam juga sanjungan, dijawab dengan sanjungan. Engkau adalah Musa, Nabi kepada Bani Israel, Kalimullah yang pernah berbuat-buat dan meminta kebenaran untuk melihat Allah. Tuh cerita nikmat yang selama 40 hari bermunajat. Habis sajud dan dipuji. Atalumuni, apakah awak menyalahkan aku atas suatu peristiwa yang telah Allah takdirkan 40 tahun sebelum Allah menciptakan aku? Senyap Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi kita bersabda, fahajja Adamu Musa. Dalam perdebatan itu Nabiullah Adam telah menumbangkan dan mengalahkan Nabiullah Musa. Atalumuni, apakah kamu menyalahkan aku atas suatu takdir yang sudah Allah tetapkan dan tentukan 40 tahun sebelum Allah menciptakan aku. Jadi kalaulah Nabiullah Adam alaihissalam tersilap dan memakan buah tadi itu, ketersilapan daripada itulah ketetapan daripada takdir. Dan juga dalam waktu yang sama, kalaulah dikatakan di dalam surga itu tidak ada larangan, itu surga yang Allah janjikan kepada kita nanti, dan itu ba'da qiyamis saat, setelah hari kiamat. Surga yang tadi itu belum ada lagi khalifah Allah di permukaan bumi, beliau baru saja diciptakan. Kemudian yang kedua, belum lagi perjalanan waktu, tentang dzurriyyat, tentang amal, tentang syariat, tentang agama, tentang itu dan ini. Itu semuanya masih belum ada, sebab aturan dan undang-undang itu semuanya bermula setelah Allah turunkan Nabiullah Adam alaihissalam daripada surga, atau juga daripada al-mala'il a'la. Ada juga pendapat mengatakan surganya Nabiullah Adam ini pendapat sebagai ahli tafsir, surga yang ditempati, surga yang dimasuki oleh Nabiullah Adam alaihissalam itu bukan surga yang akan Allah bagikan kepada orang-orang yang beriman nanti pada hari pembalasan. Sebab surga yang itu barang siapa masuk ke dalamnya tidak akan terkeluar, segala permintaannya akan dikabulkan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah jawapan dan akhlak terbaik yang kita boleh berikan kepada kata-kata orang lain itu, yang kebanyakan sekarang kadang-kadang berlaku dalam masyarakat, dalam minat untuk ilmu ni. Apakah akhlak dan jawapan yang terbaik yang boleh kita berikan pada mereka-mereka yang biasa meminta daya, yang biasa menerima haram dan sahabat tak sabar? Ya Allah, dosa 1001 cabaran, 1001 masalah, 1001 problem, 1001 tantangan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran pun juga dinyatakan semacam itu. Ahasiban nasu ayyutraku
ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah mereka mengira yang dengan mereka tidak akan diuji, tidak akan ada cabaran seketika mereka mengatakan amanna billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya? Cabaran itu dengan sesiapa saja. Makanya untuk kita dapat memastikan yang agar dengan kita boleh mendapatkan yang teristimewa daripada segala-galanya, yang kelak pada itu dengan kita mampu untuk mengalahkan segala tantangan dan halangan, segala cabaran dan problem, baru akan kelihatan keutamaan dan kelebihan kita daripada yang lain. Kenapa dia boleh menang? Tuh dengan dia tuh Lu Wing Chong apa tak tahu. Tuh kena latihan terus, akhirnya menang. Begitu juga dengan Taufik atau Hidayah Taufik yang dari Indonesia pun juga menang, kena latihan demi latihan. Maka seperti itulah juga kita dalam dunia ibadah dan juga dalam dunia ilmu. Kita kembali kepada tuntutan pertama kepada kita, dan kita kembali menyamaratakan kamus latar belakang kita masing-masing. Sulit kalau kita masih mempunyai referensi, mempunyai rujukan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ini antar anaknya ke Chicago, ini antar anaknya ke Perancis, ini antarnya ke Australia, ini antar anaknya ke UK, ini antar anaknya ke Amsterdam, ini antar anaknya ke Italia, ini antar anaknya ke Kanada, ini antar anaknya ke Amerika. Jadi bagaimana dengan kita dengan mentalitas yang berbeda-beda, dengan pendidikan yang berbeda-beda, dan juga dengan latar belakang yang berbeda-beda, boleh untuk kita mendapatkan kesatuan yang sama. Aja saja untuk ngaji berikan tanah, datang ke masjid berikan tanah, urus bahasa ibadah berikan tanah. Kenapa? Sebab mereka dilatar belakangi dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan agama. Coba kalau kita samakan latar belakang kita, semuanya bermula dengan Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq. Semuanya bermula dengan ban, ben, bon, tan, ten, ton, an, en, on. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita dari bawah terus sampai ke ujung Al-Quran, kita pahami, kita hayati yang pertama, kemudian kita beranjak kepada hadis dan juga kepada akidahnya. Insya Allah tak ditaskil, tidak perlu ditargib, tidak perlu disuruh dengan sendirinya. Sebab sebagaimana pernah saya ceramahkan di mana, bermula dengan kesadaran, tapi kesadaran itu tidak akan muncul. Kesadaran akan wujud kalau dilatar belakangi dengan keyakinan. Keyakinan tidak akan wujud kecuali kalau dilatar belakangi dengan pendidikan. Pendidikan tidak akan wujud kalau tidak dilatar belakangi dengan pengajian. Ngaji dulu, pengajiannya dulu, ilmunya dulu. Setelah ilmu akan wujud keyakinan. Setelah wujud keyakinan akan wujud segala sesuatu yang kita inginkan. Ini kenapa diletak di sini? Karena yakin. Orang boleh tengok sekarang ini. Akhirnya kita beli, mahal pun tak kisah. 2.000, 3.000. Tak masalah. Kenapa? Sebab manfaatnya besar. Kenapa pakai mikrofon? Karena kita yakin. Kenapa yakin? Karena kita ada ilmunya. Mana ilmunya? Kalau kita bercakap macam itu, suara kita kelihatan boleh didengar oleh orang-orang. Kita beli, siapa yang suruh Ijiki beli mikrofon? Siapa yang suruh? Kita kawin. Karena kita ada ilmu. Ilmunya apa? Kalau nak dapat duit, kita kawin lah. Setelah ada ilmunya, kita yakin. Ternyata kita buktikan. Maklum kawin dapat anak, Pati kawin dapat anak, Pati dapat anak, semuanya dapat anak. Oh iya. Akhirnya tertanam keyakinan. Kalau mak ayah tak suruh kawin pun tetap kita kawin. Kenapa pindah gia? Satu ada ilmu, kalau tak pada gia, tak pindah gia, kereta tak laju atau motor tak boleh laju. Itu ilmu. Yang kedua kita yakini memang kencang laju betul. Kenapa? Gia 4. Akhirnya karena ada ilmu, karena kita yakin dengan sendirinya datang kesadaran. Tanpa disuruh kita pindah gia. Tak ada. Pindah gia dulu, pindah gia. Tak pernah. Haji, kawinlah. Tidak perlu disuruh. Hal-hal yang seumpamanya banyak kalau kita mau berpikir. Bahkan kadang-kadang dengan kesadaran tadi itu tanpa harus disuruh, tanpa harus diancam, tanpa harus diberikan amaran, kita buat. Buktinya mana? Tuh yang datang ke masjid dengan dipapa. Sedar dari mana? Yakin.
Yakin daripada mana? Ilmu. Masyarakat kita orang ramai, generasi muda kita tak mengaji agama. Bagaimana mereka boleh yakin? Bagaimana mereka boleh sedar dan insaf? Nah, di situ permulaannya. Bagaimanapun jawabannya ayat yang pertama yang diturunkan Iqra. Apalagi kalau pada saat ulama-ulama kita sudah tinggalkan bidang-bidang mereka, tidak lagi mengajar, tidak lagi mendidik, sibuk dengan politik, lahan mereka tertinggalkan. Siapa yang mengajar generasi masa depan? Ulama. Jadi kita tidak mau ulama, jangan aktivis muslim naik, ulama yang akan mengajar. Lah tidak dengan pemerintah, ini bimbingan kepada orang ramai. Tapi kalau pada tuh guru-guru murabi, ulama-ulama besar, kiai-kiai yang berkemampuan, yang mempunyai potensi. Sebab kalau hanya sekadar mengajar saja semuanya boleh, tapi tidak semuanya mempunyai firasat dan juga mempunyai ketajaman dalam keilmuan yang mampu untuk menyebarkan generasi. Itu melainkan ulama-ulama Rabbaniyun, ulama-ulama Allah posisikan di atas daripada raja, di atas daripada pemerintah. Makanya sampai dikatakan dalam sebuah hadis, dan ini jadi slogan ulama-ulama kita dahulu, sebaik-baik sultan yang ada di tempat ulama, sejahat-jahat ulama yang berkunjung ke tempat sultan, juga di tempat raja-raja. Begitu dikatakan. Kenapa ilmu di atas? Sebab Allah sanjung ulama, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang yang beriman dan juga martabat orang-orang yang berilmu dengan sekian derajat. Maka dengan ilmunya ulama, al-imam atau al-khalifah ar-rasyid, Khalifah Harunur Rasyid, itu bimbingan para ulama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu penasihat semuanya daripada ulama. Ulama tidak terbabit, makanya boleh mengatakan tidak. Tapi kalau pada ulama terbabit dalam politik, tak boleh mengatakan tidak. Kenapa? Sebab kita sudah dicurigai. Itu kan fatwa ulama politik. Akhirnya mencemarkan nilai keilmuan fatwa yang disampaikan. Nah, jadi kita nak lahirkan generasi-generasi aktivis-aktivis muslim yang mampu untuk membawa kita kepada pintu gerbang surga, yang mampu membawa umat kepada kebahagiaan yang abadi. Ulama-ulama jadi konsultan, jadi penasihat, pembimbing rohani kepada mereka semuanya. Jadi kesimpulan jawabannya kembali kepada ilmu yang betul. Wallahu a'lam. Letih. Jadi ada jamuan kan? Jemput semuanya nanti. Makan dijemput makan ke rumah masing-masing. Tapi apa ya? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Walhamdulillah.